Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi denganku Muhammad Yunus Salmida. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah ke tahap yang lebih intermediate lagi atau ke tahap menengah ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar dasar-dasar tentang HTML, lalu CSS, lalu juga adalah JavaScript. Nah, selanjutnya apa nih yang harus kita pelajari? Yaitu framework gitu. Nah, framework itu apa? Framework itu adalah suatu kerangka ya, teman-teman. Kerangka codingan lah gitu ya. Kalau framework dalam coding gitu ya. Jadi framework itu fungsinya adalah untuk memudahkan kita untuk ngoding gitu, untuk pembuatan website tentunya. Dan tentu framework itu bukan hanya Bootstrap, bukan hanya yang lain gitu. Nah, tentu juga seperti JavaScript itu juga memiliki framework PHP, lalu Node.js gitu. Itu juga memiliki yang namanya framework tuh. Jadi, framework itu artinya luas tuh, teman-teman. Jadi ya secara gampangnya ya framework itu adalah suatu kerangka kerja codingan yang mana di situ sudah ada codingan-codingan dari si framework itu sendiri yang mana fungsinya itu untuk mempermudah kita untuk membuat aplikasi tertentu. Dan untuk Bootstrap sendiri itu dia adalah framework dari CSS gitu. Nah, tapi di dalam Bootstrap itu sendiri bukan cuman CSS doang nih, melainkan JavaScript-nya juga ada gitu. Jadinya Bootstrap ini istilahnya adalah paket lengkap lah gitu ya untuk membuat aplikasi website gitu. Nah, bukan cuma aplikasi website doang, web sorry, website juga. Jadi kan ada website dan juga web app kan ya. Nah, keduanya juga bisa menggunakan si Bootstrap ini untuk mengatur tampilannya gitu, untuk mengatur ya JavaScript-nya juga gitu. Nah, jadi Bootstrap ini apa gitu loh, secara ininya, secara artinya gitu. Barusan kan framework gitu kan. Oke, jadi Bootstrap itu adalah framework CSS gitu. Nah, sebenarnya ya itu doang sih artinya. Barusan kan framework itu adalah suatu kerangka kerja gitu kan. Nah, CSS ini berarti kan framework itu adalah kerangka kerja untuk CSS gitu. Nah, sebenarnya ini aja sih artinya. Tapi lebih dalamnya lagi, oh oke ini aku typo ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kalian ngerti lah ini namanya Bootstrap gitu. Oke, jadi Bootstrap adalah framework CSS yang bersifat open source dan free juga gitu. Jadi ketika kita menggunakan Bootstrap ini, kita nggak bayar tuh teman-teman. Ya ngapain gitu. Aku juga nggak mau juga lah mm, ngajarin Bootstrap, tapi Bootstrapnya berbayar gitu, nggak. Nah, jadi Bootstrap itu menyediakan kelas-kelas CSS dan beberapa fungsi JavaScript untuk mempermudah pembuatan website gitu. Jadi kayak misalkan kita ingin bikin button, bikin suatu tampilan tertentu, itu sudah ada nih kelas-kelasnya di dalam CSS gitu. Nah, pasti ingat kan pas kita mempelajari style sheet atau CSS kemarin kan, pastinya kan udah kenal nih sama kelas-kelas gitu, tinggal panggil gitu kan. Ada kelasnya CSS yang mana dia backgroundnya ungu misalkan, lalu teks colornya itu putih misalkan. Kita cuman panggil kelasnya doang di dalam HTML-nya kita gitu. Nah, Bootstrap itu sudah menyediakan kelas-kelasnya itu tuh teman-teman. Jadinya ya kita tinggal pakai aja gitu. Oke, em, lebih baik aku bakalan tunjukin aja ya teman-teman ya website dari Bootstrap itu sendiri. Oke, teman-teman bisa langsung datangi websitenya, yaitu namanya adalah Get Bootstrap.
atau ya ke Google ya teman-teman, ke Google sini Bootstrap. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini sudah ada nih Bootstrap gitu, paling atas. Nama websitenya getbootstrap.com. Nah, kita klik aja di sini dan ini adalah tampilan dari si websitenya Bootstrap nih teman-teman. Oke, aku perbesar dulu ya. Oke, jadi tinggal kalian baca-baca ya apa itu Bootstrap, gimana cara membuatnya. Itu gampang banget dan di sini sudah lengkap banget nih. Hmm, sorry, penjelasannya. Jadi kalian tinggal baca aja ya teman-teman dan ini adalah slogannya, yaitu bikin dengan cepat, sistem yang responsif atau situs yang responsif dengan Bootstrap gitu. Dia ya powerful tuh katanya, extensible dan fitur paketnya itu fitur paket front end toolkit gitu katanya. Dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya ini yang kutulis di ini sih sebenarnya di pengertiannya. Singkatnya ya seperti yang aku share di sini. Oke. Oke, di sini bisa kalian baca-baca lah gitu ya intinya ya. Apa itu Bootstrap gitu. Dan di sini di menu-menunya ini juga banyak nih, ada dokumentasinya, ada example-nya, ada ikannya gitu. Ada temanya juga, lalu ada blognya gitu. Misalkan example dulu lah. Example ini ya contoh-contoh si Bootstrap-nya gitu. Digunakan untuk apa aja gitu misalkan. Nah, di sini ada banyak banget nih yang digunakan sama atau yang bisa dibikin sama Bootstrap gitu. Nah, RTL gitu seperti yang kita pelajari di teks ya, teks font teks gitu yang kemarin di CSS gitu. Integrasinya atau apapun gitu, Masonry atau apapun lah gitu ya. Ini banyak banget nih. Bisa ada template starternya juga udah ada gridnya juga. Lalu sticky footer dan masih banyak lagi. Ini contohnya gitu. Contoh bikin website dengan si Bootstrap ini gitu. Lalu dia juga ada fitur iconnya gitu. Icon di dalam Bootstrap dan ini ada banyak banget nih. Ada sekitar nggak ada ya, nggak ada ininya. Ini katanya 140 plus icons, new-nya. Maksudnya icon yang baru gitu. Katanya dia ada sekitar 1.600 icons gitu. Nah, kita bisa menggunakan icon-icon ini juga gitu nantinya. Oke ya. Nah, ada temanya juga. Tema ini biasanya ya belilah, ada yang jualan temanya Bootstrap gitu. Ada yang beli nih, harganya $49 gitu. Ya sekitar 700 ribuan kayaknya ya. Iya deh kayaknya, aku nggak tahu juga. Jadi teman-teman, walaupun nggak belajar PHP atau back end ya, ini juga bisa jualan sih sebenarnya. Juga bisa bikin tampilan website ya dijual aja kayak gini. Dia semuanya $49 gitu. Mungkin kita copy ya, cari tahu ya, $49 itu berapa rupiah gitu. Berapa rupiah? Katanya 748.000 gitu. 748 ribuan gitu. Itu satu template atau satu tema gitu. Udah lumayan kan? Bayangin yang beli 10 aja tuh berapa lah gitu, 7 jutaan mungkin ya. Oke, seperti itu. Tapi ya butuh waktu dan ini juga tenaga juga untuk bikinnya kan gitu. Makanya harus belajar dulu nih. Ini ada banyak banget nih gitu. Oke ya, itu sedikit pengenalannya untuk yang si Bootstrap ini gitu. Ada blognya kalau misalkan kalian mau baca-baca juga gitu. Dia apa aja nih isinya. Nah, misalkan dia aku belum pernah baca-baca sih di dalam si blognya ini, tapi kayaknya perlu juga sih, gitulah gitu. Tapi kalau kalian malas untuk bacanya juga nggak masalah juga sih gitu loh. Ya penting fokus aja sama pembuatan websitenya. Tapi juga aku sarankan juga untuk baca-baca sama update juga ya, update em, ilmu-ilmu lah gitu. Misalkan di sini juga ada
post apapun gitu nantinya, ya silakan kalian baca juga gitu, silakan kalian ikuti gitu biar dapat info terbaru dari si Bootstrap ini, karena pengembangannya pun juga ada lumayan cepat nih si Bootstrap ini gitu. Kemarin itu ada banyak versi nih gitu. Ini ke Get Bootstrapnya ya, yang utama tadi. Di sini udah banyak banget versinya gitu. Misalkan di sini aku ketik all version ya. Di sini udah banyak banget nih. Ada versi 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang adalah 5 gitu. Yang paling banyak itu versi 2 nih, banyak banget. Tapi sekarang yang kita gunakan itu 5.2 nih teman-teman. Jadinya ya kita pakai Bootstrap 5 gitu. Oke, kembali ya ke halaman utamanya. Nah, gimana Mas cara untuk install ini? Iya, ini diinstal nih teman-teman. Jadi ada 3 cara ya, 4 lah kataku ya. Ada 4 cara untuk bikin website kita terintegrasi sama si Bootstrap ini gitu. Semua caranya gampang ya, tapi aku nggak menjelaskan semuanya. Seperti npm ini aku nggak menjelaskannya karena itu butuh sesuatu yang barulah gitu ya, sesuatu yang kayak npm gitu ya, kayak Node Package Manager, ini singkatannya Node Package Manager gitu. Ini butuh aplikasi tertentu lah gitu yang harus diinstal di komputer kita gitu. Jadinya aku nggak menjelaskan yang ini karena juga sedikit ribet juga ya. Oke, ada 3 cara untuk bikin website kita jadi terintegrasi sama si Bootstrap ini ya teman-teman. Yang pertama, kita bisa pakai yang namanya CDN gitu ya. Aku pakai Notepad aja untuk menjelaskannya. Jadi ada yang namanya CDN, satu CDN. Nah, kedua kita bisa mendownloadnya gitu. Ketiga kita bisa pakai npm tadi. Sebenarnya dari Bootstrap ini aja ya, itu ada 3 gitu, tapi ada opsiku sendiri gitu. Yaitu pakai CDN plus nanti download. Gimana Mas gitu? Oke, ini cara simpelnya ya. Ini cara simpelnya, tapi aku lebih merekomendasikan yang download gitu. Oke, bedanya yang CDN ini dia apa gitu. CDN sendiri itu singkatannya apa ya? CDN. CDN ya link gitu. Jadi kita bisa mengakses si Bootstrap ini pakai link gitu. Kayak ini, linknya ya ini gitu. Pakai link ini, jadinya nanti kita ekspornya itu link gitu tuh teman-teman. Kayak gitu. Itu cara yang pertama gitu. Mari kita praktekkan cara pertama dulu nih gitu. Jadi pas kita udah ke dokumentasinya, lalu ya ke docs ini kan, dokumentasinya ini, kita udah langsung disuguhin cara pakainya gitu. Seperti yang terlihat di sini kan ada quick start. Nah, cara pakainya gimana? Cara memulainya gimana? Nah, cara pertama kita create new index.html gitu. Jadi kita disuruh untuk bikin index.html, walaupun nggak index.html juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi ya harus index ya biar itu ke halaman utama, kan sudah aku jelasin pas di bagian HTML kemarin. Nah, kita bikin ini index.html dulu, lalu include the meta name viewports text as well for proper responsive behavior in mobile device gitu. Jadi pas kita bikin halamannya, bikin index.html, kita bikin kayak gini gitu ya, seperti biasa kita pakai apa cara yang abbreviation itu kan gitu. Nah, sudah ada langsung kayak gini gitu, tapi lebih simpelnya kita bisa copy yang di bawahnya ini, yang kedua gitu. Ini bukan cara kedua tapi step yang kedua gitu. Include bootstrap css in js plus the link tag in the head for our css and the script tag for our javascript bundle gitu katanya. Jadi kita meletakkan link tagnya kayak gininya, yang ini di tag head, dan kita juga bisa meletakkan scriptnya di tag body. Nah, di atasnya ini behaviornya ini gitu, maksudnya ya before the closing body gitu katanya, sebelum kita menutup body gitu, berarti kan di sini gitu kan. Nah, sebenarnya kita bisa langsung aja kayak gini.
Makanya aku menyarankan pakai yang kedua ini, yang ini kan step pertama gitu. Nah, step kedua ini gitu. Ya udah kita langsung copy aja yang ini, pakai ini ya, bisa dengan ini atau bisa juga klik yang clip to copy to clipboard. Kita klik aja dan kita buka Visual Studio Code-nya. Oke ya, seperti biasa. Jadi aku bikin folder baru untuk belajar Bootstrap ini. Ya terserah kalian mau diletakkan dimanapun gitu. Jadi aku ada satu folder yang dikhususkan untuk belajar gitu. Misalkan ini kan kemarin belajar kita belajar HTML, kita belajar JavaScript, CSS, dan sekarang kita belajar Bootstrap gitu. Dan aku membukanya di sini gitu kan. Dan di dalam belajar Bootstrap ini aku juga bikin folder nih. Yang pertama kita pengenalan mungkin pengenalan gitu ya. Dan di dalam pengenalan seperti biasa ya, kita bikin index.html gitu. Seperti yang disuruh tadi kan, nggak indeks juga nggak apa-apa, tapi kan indeks ini file pertama yang dijalankan sama HTML gitu. Oke, kita bisa langsung Ctrl V ya di sini. Kita paste aja. Udah sih sebenarnya. Ini cara pertama, ini cara yang paling simple nih. Kita pakai CDN gitu. Tapi nah yang namanya kita mengaksesnya itu ke internet, jadinya kita membutuhkan si internet ini sendiri gitu. Jadi kalau kita di luar internet nih teman-teman, jadinya ya nggak bisa diakses gitu kan, yang Bootstrap ini. Karena ya kita pakai internet lah gitu kan, mengaksesnya pakai HTTP ini. Oke, aku save, lalu aku go live ya di sini. Kita klik aja yang go live, ntar lagi bakalan muncul ke browser itu sendiri. Oke ya. Nah, di sini sebenarnya udah berhasil. Nah, cara agar kita tahu kalau dia berhasil dengan cara Ctrl U ya. Ctrl U, lalu di sini sudah ada nih CDN apa aja gitu. Misalkan ini diklik, di sini bakalan muncul kode-kode CSS-nya gitu. Kode-kode bootstrap-nya. Kita klik di sini yang JS, di sini juga muncul. Nah, ada banyak banget tuh. Gitu. Ini udah berhasil nih. Jadi udah kita berhasil install gitu. Ini cara yang pertama. Ini cara yang pertama ya teman-teman ya. Oke, cara yang kedua itu gimana? Aku letakkan di beda ini ya, beda ini aja kayaknya, beda file ya. Mungkin aku bakalan bikin folder baru aja deh di sini. Hello Bootstrap misalkan. Hello Bootstrap. Aku akan menggunakan yang kedua nih teman-teman. Keempat dulu deh. Ini kan ada berapa nih? Ada ini kan, ada satu, dua, tiga, empat kan. Aku menggunakan yang ini dulu deh gitu. Nah, cara yang kedua, sekiranya kita bisa mengakses Bootstrap, itu bisa dengan cara ini di copy nih teman-teman. Jadi kan pas kita akses barusan itu hello world ini Ctrl U ya teman-teman ya. Nah, pas kita klik yang di sini, ini kan udah muncul codingan-codingan nih. Nah, kita bisa mengcopy ini dengan cara Ctrl A lalu Ctrl C gitu. Dan setelah itu kita bikin file baru di sini gitu kan. Nah, di sini misalkan index.html, misalkan seperti itu. Dan di dalamnya juga aku bikin bootstrap.min.css gitu. Sesuai sama apa? Sesuai sama ini. Sesuai sama ini. Ini kan bootstrap min.css gitu kan. Ini udah kita bikin bootstrap.min.css dan kita paste di situ. Di sini. Lo kok dikit banget, Mas? Enggak, ini enggak dikit. Lihat aja di sini ini banyak banget nih. Oke ya. Itu cara yang kedua nih, teman-teman. Oke, lalu copy yang satunya nih, copy yang JS-nya, bundle-nya. Nah, usahain nih teman-teman ya, namanya sama gitu. Ctrl A, Ctrl C gitu. Namanya harus sama, yaitu Bootstrap bundle min JS gitu. Kita bikin ya di Hello Bootstrap ini new file lalu bootstrap dot bundle dot min dot js gitu. Nah,
Nggak bootstrap juga nggak apa-apa sih teman-teman. Kalian style.bundle.min.js apa juga nggak apa-apa. Tapi belakangnya itu harus bundle.min.js. Ini juga .min.css gitu belakangnya. Lalu kita paste yang di bundle-nya ini. Nah udah sih sebenarnya. Kita udah bisa mengaksesnya gitu dengan cara kan em, kayak gini seperti biasa ya. Hello Bootstrap. Misalkan seperti itu dan di sini kita panggil linknya. Kita panggil yang ini bootstrap.min.css gitu. Jadi ya udah tinggal nih hapus lalu kontrol spasi. Lalu di sini muncul nih bootstrap.min.css gitu. Lalu yang kedua kita panggil bundle-nya dengan cara script kan di bawahnya ini. Script pilih yang src lalu kontrol spasi bootstrap bundle.min.js gitu. Udah sih sebenarnya. Misalkan di sini H1 ya. Hello world. Hello bootstrap misalkan. Nah, lalu setelah itu kita lihat nih. Kita lihat di sini H1 doang kan. Ya udah kita samain aja. Atau juga bisa kita dengan button. Button ya, titik btn primary. Nah, di sini kita tulis button. Nah, kelas btn primary ini dari si bootstrap ini. Kita pastiin berhasil apa enggak gitu kan. Jadi aku udah sedikit hafal ya sama kelas-kelas yang ada di bootstrap ini. Jadi ya teman-teman bisa apa namanya bisa menghafalkannya juga, tapi hafalannya bukan cara kayak yang di sekolah hafalan bahasa Indonesia enggak, tapi caranya ya dengan banyak praktek gitu. Kayak aku di sini udah hafal nih btn primary ini bakalan warnanya adalah biru nih ntar lagi. Oke kita lihat di sini di pengenalan lalu apa tuh tadi. Hmm, hello bootstrap, hello bootstrap. Nah, udah ada nih buttonnya. Nah, berhasil kan berarti. Nah, gitu ya teman-teman untuk pengenalannya. Lalu untuk cara yang ketiga itu bisa juga dengan cara mendownloadnya teman-teman. Jadi aku nggak mau cara yang npm install itu ya, enggak ya, melainkan ya yang simpel-simpel dulu aja. Sebenarnya sama aja sih yang pakai npm itu kita bisa pakai ibaratnya ya diinstal gitu tuh teman-teman. Nah, tapi masalah npm itu sebenarnya kita ya juga install package manajernya juga, install Node.js lah gitu namanya. Nah, seperti itu. Tapi ya udahlah nggak jangan dulu aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, cara yang ketiga, kita pakai yang download ini. Nah, jadi kita ke download ya, teman-teman, dan kita ke sini nih. Gitu. Ini udah ada banyak nih. Nah, ini juga npm yang gue sebut barusan gitu kan. Nah, ini ada banyak banget. Nah, oke kan. Nah, di sini ini yang mana nih Mas yang perlu kita lihat atau yang perlu kita download gitu. Em, biasanya aku mendownloadnya itu di yang ini download source yang ini nih teman-teman. Jadi diklik aja ya download source ini lalu akan muncul pop up downloadnya gitu. Entah kalian install IDM ya munculnya kayak gini. Misalkan kalian nggak install apa-apa ya munculnya di sini. Yang penting dia bentuknya adalah zip. Ini seperti ini nih teman-teman. Oke. Lalu start aja download karena aku udah selesai ya ya udah nggak akan aku download lagi gitu. Oke. Em, setelah download ya teman-teman ya silakan ke downloadnya atau ke mananya gitu ya teman-teman ke tempatmu download gitu kan. Nah di situ akan ada mana nih? Nih Bootstrap titik 2.1 kayaknya ya. Bentar ini yang mana nih bener? Bootstrap 2.1 ya yang ini kan? Yang tadi kan? Ya. Nah misalkan kalian nanti itu beda versi sama punya aku juga nggak apa-apa gitu. Yang penting mah terbaru lah gitu punya kalian. Oke ya, setelah itu
di ekstrak gitu, klik kanan lalu ekstrak all gitu. Misalkan kalian Windows 10 gitu ya, Windows 11 ya ekstrak all aja gitu. Punya aku karena aku udah install apa nih namanya WinRAR gitu ya, ekstrak here gitu. Yang nggak install juga bisa aja sih untuk mengekstraknya, langsung cuman ekstrak kan gitu, ekstrak here gitu, sekiranya yang muncul ya kayak gini gitu. Aku udah mengekstraknya jadi mudah lah gitu ya. Jadi ya folder ini untuk starter aku bikin aplikasi gitu jadinya ya, aku kumpulin jadi satu biar lebih mudah gitu ya. Nah, kalian ya klik aja dua kali di sini. Nah, di sini ada banyak banget ya yang CSS-nya, filenya maksudku ini ada banyak banget nih. Nah, kita nggak menggunakan semuanya nih ya teman-teman. Ya silakan di copy ke project kalian semua juga nggak masalah gitu. Tapi khusus aku tuh nggak, aku nggak mau semuanya gitu. Oke, kayaknya ada yang kurang nih punya aku. Bentar ya, aku hapus dulu lalu aku ekstrak yang ini aja. Yang ini aku ekstrak, klik kanan ekstrak here kan ya. Nah, ditunggu aja di sini. Nah, oke, di sini ada Bootstrap 5.2.1 gitu. Sebenarnya ada yang kurang nih punya aku barusan. Oke, kita nggak menggunakan semuanya, tapi teman-teman bisa aja sih sebenarnya untuk mengkopinya ke project kalian gitu. Tapi khusus aku enggak lah gitu ya. Oke, untuk aku sendiri, aku menggunakan bentar, mana dah ke sininya. Oke, aku menggunakan yang ini aja, dist ini aja, dis gitu. Jadi yang JS ini nggak perlu sebenarnya. Nah, karena di dis ini sudah ada file CSS dan JS gitu tuh teman-teman. Jadinya yang nggak perlu juga nggak apa-apa gitu. Oke, jadi dibuka aja sebelumnya di sini. Aku pakai yang ini aku hapus aja ya teman-teman. Dua ini aku hapus aja, delete ya. Oke, di sini aku delete aja. Aku fokus ke Hello Bootstrap ini. Jadi aku bikin folder baru yang namanya Bootstrap gitu. Nah, jadi di Bootstrap ini aku bakalan mengcopy CSS dan JS ini gitu. Jadi dibuka kayak gini ya teman-teman ya. Lalu aku tarik keduanya ini ke Bootstrap ini gitu. Oke. Jadi ya ditunggu aja dia sudah mengkopinya gitu. Oke, udah di sini ada CSS dan JS. Ini ada banyak juga nih CSS dan JS-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Banyak banget. Dia tinggal kita panggil-panggil gitu. Misalkan di sini kan udah yang tadi itu kita panggil nih dengan cara kontrol spasi lalu bootstrap ya, lalu CSS dan kita cari bootstrap.min.css. Bootstrap.css juga boleh nih teman-teman. Nah, tapi lebih min aja biar filenya lebih kecil gitu. Lalu yang script juga kita panggil dengan cara ya kontrol spasi, bootstrapnya, lalu JS-nya, lalu banyak nih. Pilih yang bootstrap.bundle.min.js gitu. Oke, seperti itu. Udah kelar nih. Sorry, ini yang mana nih? Oh, beda file. Oke. Oke, seperti ini. Dan kalau kita jalani, ini sama aja gitu, seperti ini. Oke, sama aja ya. Karena kita udah berhasil nih cara installnya gitu. Nah, udah berhasil gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu, dia itu kumpulan hmm, kelas-kelas tuh, teman-teman. Jadi bisa kita lihat nih kelas-kelasnya di bootstrap.css. Kita klik aja. Nih banyak banget nih. Nih kan, banyak banget tuh. Gitu. Ini ada banyak banget nih. Ada sekitar kalau kita ke bawah, paling bawah itu ada 10.914 baris kode. Jadi sudah dipermudah nih sama yang namanya Bootstrap ini, teman-teman. Jadinya ya udah gitu, kita jangan fokus banyak-banyak di CSS-nya gitu ya. Tinggal nanti kalau mau mengcustomnya ya udah custom aja gitu dengan cara bikin baru gitu tuh, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba cari tahu apa aja yang bisa digunakan di si Bootstrap ini. Cari tahu dikit aja nih sebenarnya, tapi nanti kita langsung ke projectnya nih gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak di sini gitu kan. Oke, yang pertama kita ke dokumentasinya, kita bisa baca-baca nih di sini. Di sini getting started-nya itu ngapain aja gitu. Lalu customize-nya itu ngapain aja, dia pakai ya overview-nya apa, lalu dia juga pakai yang namanya SAS
gitu, diklik aja gitu kalau kalau kepo mau ngapain gitu. Dia tipenya SAS gitu. Lalu optionnya apa, colornya misalkan dia colornya, tema colornya ya ini ada sekitar berapa nih, ada 8 gitu ya. Ada primary yang dia adalah biru, secondary sampai dark gitu kan. Nah kan barusan yang ini aku pakai primary gitu. Jadi ya kalau misalkan button ya BTN strip primary gitu. Misalkan background BG strip primary gitu nantinya. Oke, ini adalah semua colornya gitu. Tapi ini ada di SCSS-nya atau SAS-nya. Tapi aku kayaknya nggak pakai yang kayak gini-giniannya. Nggak tahu ya, mungkin juga ada studi kasus untuk itu. Ya aku pertimbangkan lagi lah gitu untuk penggunaan lebih dalam di Bootstrap ini. Lalu komponen gitu, ini banyak banget nih. Nah ini kalau mau dibaca-baca gitu ya, ini komponen gitu. Tapi aku lebih ke sini nantinya. Ini layout, ini juga perlu nih, grid, kolom, konten, ini juga perlu. Form, ini juga perlu. Lalu komponen, ini komponen perlu banget nih. Jadi yang perlu kita pelajari itu layout ya, lalu konten, lalu forms dan komponen gitu. Ini mungkin ada yang lain tapi nggak terlalu perlu lah untuk sekarang. Oke, sekarang kita ke komponen. Misalkan kita mau nampilin carousel. Carousel itu apa? Carousel itu ya ini. Nah, bisa di slide-slide gitu. Nah, kok bisa Mas? Gimana cara bikinnya? Tinggal coding aja. Maksudnya tinggal copy aja codingannya, ya tinggal image-nya di iniin, image-nya diadain gitu. Misalkan ya, misalkan di sini aku copy, lalu aku ke codinganku, aku ke sini, di sini aku hapus aja ya. Aku paste tuh di situ. Tapi sebelum itu aku pakai container tuh namanya. Nanti di next video aku bakalan jelasin container tuh apa. Lalu Ctrl V, lalu aku rapihin beautify. Oke. Kalau aku jalanin di sini ini masih belum terjadi apa-apa. Nih, gak ada gambarnya nih, teman-teman. Oke, di sini aku pakai unsplash aja ya, tapi pakai yang em, link ya. Jadi aku nggak mendownloadnya dulu. Karena ini ya testing dulu lah gitu. Misalkan yang ini, bentar, ini masih loading ya ternyata. Oke, open image in new tab. Misalkan yang mana lagi nih? Misalkan yang ini misalkan. Nah, ada 3 lah gitu misalkan. Di sini juga. Oke, yang ini ya. Jadi aku copy aja URL-nya, lalu aku letakkan di kodenya. Yang di sini di src ini kan image kan. Jadi aku letakkan di situ gitu. Lalu yang ini juga, yang ini di copy, lalu yang ini juga di copy. Nah, ini juga di copy. Nah, di paste maksudku. Oke, di sini udah. Lalu kita lihat di Hello Bootstrap nih. Ini masih panjang jadinya ya. Nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Mungkin aku sedikit rapihin dulu deh gitu untuk yang image-nya gitu ya. Misalkan di atas ini aku bikin style baru. Yang mana aku akan memanggil yang ini. Jadi yang carousel dulu, titik carousel, lalu titik carousel inner gitu. Ini kan udah kita pelajari nih di CSS kan. Lalu carousel item, lalu img gitu. Ini kan lebih spesifik gitu kan. Kita manggilnya lebih spesifik gitu kan. Nah, kita ke carousel, lalu di dalamnya carousel inner, lalu di dalamnya carousel item, lalu img gitu kan. Oke, aku setting height-nya sebanyak 400 pixel dan object fit-nya cover gitu biar gambarnya bagus gitu kan. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Nggak apa-apa lah gitu. Yang penting tingginya gitu kan. Oke, begitu. Ini bisa kita bikin di Bootstrap gampang banget gitu. Kalau kita bikin manual nih rumit nih gitu kan. Oke ya seperti itu, dan ini masih banyak lagi tinggal kalian explore sendiri. Misalkan button tuh seperti yang aku sebut tadi. Nih button cara bikinnya ya kayak gini.
kayak gini. Misalkan button primary ya udah kayak gini gitu, seperti yang ku bikin tadi. Secondary seperti ini. Background juga ada tuh background, tapi ya kalian explore sendiri aja gitu ya. BG apa gitu, BG primary, BG apa gitu, nantinya pastinya ada nih. Nah, oke. Jadi ada banyak banget nih yang dilakukan sama si Bootstrap. Misalkan off canvas lagi nih. Nah, off canvas itu demonya kayak ini. Link with href gitu. Dan nanti dia bakalan muncul kayak gini. Gitu, teman-teman. Baik ya, mungkin sampai sini aja untuk pengenalan si Bootstrap ini. Sudah lumayan banyak nih. Lumayan banyak juga durasinya. Oke, tinggal kalian explore sendiri sesuai sama studi kasus kalian gitu. Ntar lagi kita mungkin studi kasus yang lain. Baik ya teman-teman, mungkin aku akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.